Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Jamil Al-Fauzi, mahasiswa STI PSS Bandung, Prodi PAUD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan dalam mata kuliah Pendidikan Agama dan Moral untuk Anak, yaitu dengan tema atau judul Hakikat Manusia sebagai Makhluk Individu, Sosial, Susila atau Bermoral, dan religi atau beragama di dalam pendidikan. Baiklah, akan kita mulai. Yang pertama adalah pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Kemudian, menurut Louis Lehy, hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang sesuatu yang olehnya manusia memiliki karakteristik khas yang memiliki sesuatu martabat khusus. Jadi, hakikat manusia itu adalah suatu gagasan yang nantinya akan mencap manusia itu sebagai apa di dalam kehidupannya di alam dunia. Tentunya bisa pula dikatakan sebagai hakikat manusia itu adalah dasarnya manusia itu apa, gitu kan. Kembali mengenai masalah hakikat manusia dapat dipelajari dengan pendekatan dan sudut pandang. Adapun pendekatan yang bisa mempelajari tentang hakikat manusia adalah yang pertama, common sense atau akal sehat. Jadi berdasarkan akal manusia itu apa? Secara singkat saja bahwa manusia itu dikatakan makhluk yang berakal. Maka itulah manusia. Kemudian bisa juga dari ilmiah secara ilmu pengetahuan. Manusia adalah makhluk yang bisa mendapatkan pengetahuan, menciptakan pengetahuan, atau ilmu pengetahuan pun bisa membahas tentang hakikat manusia. Kemudian secara filosofis atau pandangan hidup. Kemudian yang keempat adalah secara religi, pandangan atau menurut agama gimana. Kemudian dari sudut pandang yang lain yaitu sudut pandang biologis, manusia itu sebagai makhluk biologis. Kemudian sebagai dari sudut pandang sosiologis, dari kehidupan bersosial manusia disebut apa. Kemudian antropologi dari kebudayaan, psikologi dari ilmu kejiwaan, dan politik. Nah, tentunya nanti pun akan ada hakikat-hakikat manusia di dalam ranah-ranah tersebut. Jadi pembelajaran atau pendekatan sudut pandang ini akan menciptakan khas atau cap-cap manusia di dalam kehidupan bidang atau bidang-bidang kehidupannya. Seterusnya adalah aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama adalah secara asal-usul. Ini adalah yang paling dasar sekali. Manusia adalah sebagai makhluk Tuhan. Ini merupakan aspek yang sangat penting sekali, sangat dasar sekali. Manusia sebagai makhluk Tuhan. Kemudian dari aspek struktur metafisika atau dari lebih kepada pendekatan biologi, maka dan rohani dari fisik dan roh, maka manusia itu merupakan satu kesatuan dari badan dan roh. Ada unsur fisiknya, ada unsur jiwanya roh itu. Maka disebutlah manusia. Tentu ini manusia yang hidup gitu kan. Yang ketiga dari karakteristik dan makna eksistensi. Nah, dari ciri-ciri dalam kehidupannya dan keberadaannya, maka manusia dibagi menjadi 5, yaitu makhluk individual. Pada dasarnya manusia itu adalah makhluk individual, maksudnya setiap orang itu mempunyai ciri khas atau karakteristik masing-masing. Bahkan di antara orang-orang kembar pun punya ciri khas atau karakteristik yang berbeda gitu kan. Apalagi
yang tidak kembar gitu kan. Kemudian yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Artinya manusia itu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, memerlukan bantuan atau dukungan dari manusia yang lainnya. Kemudian yang ketiga, manusia sebagai makhluk berbudaya. Intinya dari hasil cipta karya manusia dan pengetahuan manusia itu dapat membentuk sebuah budaya atau peradaban. Tentunya ini dari hasil kehidupan bermasyarakat, beragama, bahkan bernegara. Kemudian yang keempat adalah manusia sebagai makhluk susila, artinya makhluk yang bermoral, makhluk yang hidup dengan aturan, hukum, tata tertib dan norma-norma. Yang keempat adalah makhluk beragama. Nah, tentunya manusia itu pada umumnya mempunyai keyakinan dan ajaran masing-masing. Nah, sehingga di dalam kehidupan beragama nanti dicap apakah manusia itu manusia yang taat beragama ataupun tidak. Ini adalah hakikat manusia dipandang dari berbagai aspek. Terusnya ini yang paling penting bagi kita, terutama manusia yang beragama, bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk Tuhan. Dalam agama kita menyebutkan bahwa manusia itu adalah makhluk paling sempurna di antara makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Sempurnanya manusia dengan diberikannya akal dan pikiran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan kepada manusia. Kemudian manusia pun mempunyai peran atau fungsi yaitu sebagai khalifah di muka bumi. Khalifatul ard itu sebagai pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengatur, mengurus alam dunia. Kemudian sebagai makhluk Tuhan, manusia itu makhluk yang mempunyai perbedaan kodrat dan martabat dengan Tuhannya. Yaitu yang pertama, manusia itu harus merasakan dirinya begitu kecil dan rendah di hadapan Tuhannya. Jadi sangat jauh sekali kodrat makhluk dengan Tuhannya. Yang kedua, manusia itu memiliki keterbatasan dan ketidakberdayaan, sedangkan Tuhan itu maha kuasa, maha berkehendak. Yang ketiga, manusia serba tidak tahu kecuali diberi ilmu oleh Tuhannya, sedangkan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala itu maha tahu, maha luas ilmunya yang tidak terbatas. Kemudian yang keempat, manusia itu bersifat fana. Manusia akan hancur di alam dunia, sedangkan Tuhan itu bersifat baqo, kekal atau abadi. Seterusnya kita akan membahas mengenai agama, karena di dalam pembahasannya kita akan menghubungkan antara pendidikan, agama dan moral, terutama bagi anak-anak. Menurut Emil Durkheim, agama adalah suatu sistem yang terdiri atas kepercayaan dan praktek yang berhubungan dengan hal-hal yang dianggap suci, hal-hal yang suci. Jadi agama itu terdiri dari kepercayaan, keimanan dan praktek beribadah dalamnya yang berhubungan dengan hal yang suci, yaitu adanya suatu zat yang disucikan, yaitu Tuhan. Kalau dalam agama kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Agama adalah upaya manusia untuk mengenal dan menyembah Tuhan yang dipercaya serta dapat memberi keselamatan serta kesejahteraan hidup dan kehidupan kepada manusia. Jadi inilah sebuah bentuk hubungan antara manusia dengan Tuhannya ada dalam hubungan agama. Nah, sumber agama sejarah terbagi dua, yaitu agama yang berasal dari langit atau agama samawi, yaitu agama yang ajarannya dari Tuhan, adanya kitab atau wahyu yang diturunkan kepada manusia biasanya melalui pembawa risalah rasul yang diutusnya. Contohnya adalah agama Islam. Kemudian ada juga agama bumi, agama ardi, yaitu agama yang berasal dari hasil pemikiran manusia, yang berasal dari kehidupan sosial, kehidupan budaya, filosofi. Intinya adalah agama yang berasal dari hasil pemikiran manusia yang dihubungkan dengan alam atau kekuasaan. Nah, seterusnya ada fungsi, peran dan tujuan agama. Fungsi agama sebagai identitas pribadi. Setiap
pribadi individu punya identitas atau pilihan agama masing-masing. Kemudian sebagai pedoman hidup, penuntun jalan kehidupan manusia itu sendiri di dunia. Kemudian agama pun berfungsi mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, semua manusia dan alam. Hablum minallah, hablum minnas. Kemudian agama punya peran. Pertama adalah rambu-rambu atau peraturan dalam kehidupan yang harus ditaati dan dijalankan oleh penganutnya. Kemudian peran agama adalah iman dan takwa sebagai penyeimbang atau kontrol daripada ilmu pengetahuan. Jadi sehingga dengan adanya iman dan takwa tidak terjadi penyalahgunaan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menjadi manfaat, tidak menjadi mudarat. Kemudian agama pun berperan sebagai motivasi bagi manusia untuk selalu berbuat baik, untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, kemudian tujuan agama adalah menegakkan kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan. Jadi ini adalah tadi adanya hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Yang kedua adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah tujuan kita memeluk sebuah agama. Kemudian menyempurnakan akhlak. Nah, terutama di dalam agama Islam kita telah dicontohkan bahwa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini adalah fungsi, peran dan tujuan daripada agama. Nah, tentunya hal ini pun penanaman agama, tentang nilai agama harus ditekankan kepada anak sejak usia dini. Kemudian kita akan membahas moral. Moral berasal dari kata Latin mos dalam bentuk jamak, yaitu mores, yang berarti adat atau cara hidup. Biasanya ini moral dihubungkan dengan adat atau cara hidup berperilaku kehidupan yang baik. Moral merupakan sikap yang bersifat baik yang dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya. Jadi setiap nilai atau norma pun akan memiliki moral masing-masing, baik itu norma adat, norma sosial, budaya ataupun norma ataupun agama. Nah, menurut Chaplin ini salah satu pendapat yang saya rasa paling pas gitu kan. Moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial, menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Jadi nanti akan berhubungan pula dengan hukum, peraturan, dan adat kebiasaan. Baik itu nanti akan ada sanksi moral, ada penghargaan bagi orang yang melakukan tertentu. Terusnya adalah bagaimana hubungan antara agama dan moral. Nah, kalau kita perhatikan bahwa setiap agama itu mengandung suatu ajaran atau moral. Nah, tentunya penganut agama Islam harus bermoral atau berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Nah, setiap moral dalam masing-masing agama, setiap agama, seluruh agama itu ada persamaan dan ada perbedaan. Contoh yang sama misalnya dalam setiap agama melarang jangan membunuh, jangan berdusta, jangan berzina dan jangan mencuri. Bersamalah setiap agama. Kemudian ada juga yang berbeda. Contoh misalnya makanan halal dan haram. Menurut umat Islam sapi itu halal, tetapi menurut umat lain haram untuk disembelih. Menurut Islam babi itu haram, tapi menurut umat lain boleh gitu kan. Kemudian pernikahan, misalnya di dalam agama lain bahwa yang namanya pemuka agama tidak boleh menikah. Sedangkan menurut agama Islam ya menikah itulah sunnah, bahkan Rasulullah sendiri pun mencontohkannya. Jadi intinya adalah agama sebagai motivasi yang kuat dan penting dalam perilaku moral sehari-hari. Jadi bahkan nilai yang paling dominan adalah nilai-nilai agama yang dapat membentuk moral manusia. Seterusnya, hakikat manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan religi dalam pendidikan. Nah, pada dasarnya manusia itu membutuhkan pendidikan. Untuk apa? Nanti kita jelaskan pada slide berikutnya. Intinya adalah untuk kalau berhubungan dengan moral ya membentuk moral manusia. Nah, pendidikan itu
bisa diawali atau yang paling dasar adalah pendidikan keluarga. Apalagi bagi anak-anak usia dini, pendidikan keluarga adalah pendidikan yang pertama. Nah, madrasah awal adalah keluarga. Kemudian ditambah lagi dengan pendidikan berikutnya adalah pendidikan di masyarakat, baik itu lingkungan bermain atau masyarakat luas pada umumnya. Kemudian pendidikan formal, pendidikan dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan. Nah, tentunya semua bentuk atau lingkungan pendidikan itu yang baik adalah pendidikan yang di dalamnya dilandasi atau berasaskan kepada pendidikan agama. Misalnya agama sangat kental dalam religiusnya. Kemudian pendidikan di masyarakat seperti contoh pendidikan yang diadakan oleh tokoh-tokoh agama ataupun dalam bentuk majelis taklim itu sangat baik untuk membentuk moral yang baik. Kemudian pendidikan formal, adanya pendidikan agama atau mata pelajaran beragama dalam pendidikan formal, apalagi pendidikan formal yang berbasis agama gitu kan. Nah, seterusnya hakikat manusia sebagai makhluk individu, sosial, susila, dan religi dalam pendidikan. Nah, ini disebutkan fungsi dan peran pendidikan yang pertama sebagai untuk manusia sebagai makhluk individu. Nah, pendidikan itu diharapkan dapat mengembangkan potensi-potensi individu yang tadi disebutkan unik, berbeda antara satu yang lainnya, yaitu meliputi potensi rohani, yaitu mengembangkan pikir, cipta, rasa, karsa, dan budi nurani manusia. Juga jasmani, yaitu mengembangkan potensi panca indera dan keterampilannya. Kalau di dalam pendidikan anak usia ini ada misalnya pendidikan mengembangkan aspek moral, sikap dalam agama, sosial berdamai agama, juga misalnya mengembangkan perkembangan fisik motorik, kognitif, seni. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagai makhluk sosial, pendidikan dapat menjadikan manusia mempunyai peran atau manfaat dalam kehidupan sosial. Khairukum anfa'uhum linnas. Jadi nantinya manusia itu dapat menjalankan nilai-nilai kerjasama, nilai-nilai toleransi, kasih sayang, dan nilai yang lainnya kepada sesama makhluk atau sesama manusia. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk susila atau bermoral. Nah, pendidikan dapat menuntun atau mengarahkan manusia untuk berbuat baik, mematuhi aturan, dan menjadi suri teladan. Yang keempat terakhir, sebagai makhluk religi atau beragama. Tentunya pendidikan diharapkan dapat membentuk manusia yang beriman dan bertakwa serta beribadah sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Nah, tentunya kalau kita memperhatikan bahwa peranan pendidikan pendidikan agama dan moral untuk anak harus diterapkan sejak anak usia dini, karena semakin dini diterapkan maka pemahaman anak tentang agama, keyakinan anak tentang suatu agama dan Tuhannya akan semakin baik, bahkan menjadi modal untuk mempraktekannya di masa depan. Kemudian moral pun sama, anak dididik supaya untuk bermoral baik, sehingga moral yang baik atau perkembangan sosial emosional anak yang baik akan membentuk karakter anak yang baik pula di masa yang akan datang. Nah, tentunya semua itu harus memerlukan usaha ataupun kerjasama antara pihak orang tua, lembaga, dan kemauan daripada anak itu sendiri untuk belajar mengenai ilmu-ilmu agama dan belajar untuk memperbaiki kepribadian anak tersebut. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dalam sesi berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.